Indonesia hampir saja tak sanggup membayar kontribusinya untuk proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae yang dibuat bersama Korea Selatan sejak semester kedua tahun 2017. Padahal, sejak tahun 2015 lalu, Indonesia sepakat menginvestasikan dana sebesar 1,7 triliun won atau 20% dari seluruh biaya proyek jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Sehingga pada bulan November tahun 2021 lalu, Indonesia dan Korea Selatan kembali melakukan negosiasi soal pembayaran proyek KF-21 Boramae. Menurut Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, biaya proyek dipangkas dari 8,6 triliun won ke 8,1 triliun won. Indonesia berjanji akan menanggung 20% dari total biaya dengan imbalan mendapatkan sebuah prototip dan transfer informasi teknis dan produksi 48 unit pesawat, harus menanggung 1,6 triliun won, berkurang dari sebelumnya 1,7 triliun won. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Indonesia akan melakukan pembayaran KF-21 Boramae dengan cara mencicil. Uniknya skema imbal dagang kembali digunakan Indonesia untuk membayar tunggakan KF-21 Boramae. Indonesia akan membayar menggunakan komoditas seperti minyak sawit, karet mentah, hingga hasil bumi lainnya. Menyoal nantinya komoditas apa yang akan Korea Selatan minta, DAPA masih akan mengadakan pertemuan lagi secara terpisah dengan kementerian terkait Indonesia. Kami memiliki rutinitas terpisah, jadi apa yang kami buat di sini masuk ke gudang kami dan apa yang dibangun oleh orang Indonesia di sana akan masuk ke milik mereka, kata seorang pejabat DAPA. Indonesia sendiri sekiranya akan menerima 48 unit KF-21 Boramae dan Korea Selatan sebanyak 120 unit. Menurut pejabat DAPA, opsi pembayaran untuk Indonesia beragam, termasuk perlengkapan militer, produk biasa, sumber daya bawah tanah, dan lain-lain. Pejabat itu menambahkan bahwa rincian mengenai jenis dan jumlah barang tertentu akan dibahas di kemudian hari. Bahkan jika Indonesia memutuskan untuk membayar dengan sumber daya alam, tidak ada perjanjian yang akan merugikan importir dalam negeri akan ditandatangani. Berbeda dengan pejabat DAPA yang girang akan dapat minyak sawit Indonesia untuk pembayaran KF-21 Boramae, rakyat Korea Selatan justru menganggap hal ini sebagai negosiasi yang memalukan. Minyak kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng terutama digunakan untuk menggoreng makanan ringan seperti kerupuk udang. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana membawa minyak sawit senilai 480 miliar won ke Korea dan mencernanya. Meski Indonesia menunggak pembayaran KF-21 Boramae, Indonesia tidaklah semiskin yang dikira. Komitmen Indonesia sendiri sempat diragukan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae setelah negeri Ginseng tahu TNI AU akan dibelikan F-15EX Amerika dan Rafale Prancis. Indonesia baru membayar 227,2 miliar won pada bulan ini dari 831,6 miliar won yang dijanjikan, dengan alasan masalah keuangan, dan prioritas pertahanan negara sekarang adalah perbaikan jangka menengah, seperti pembelian pesawat tempur yang dapat segera dioperasikan. Sementara Indonesia tertinggal dalam pembayarannya, Kepala Angkatan Udara Jakarta mengatakan negara itu akan membeli Boeing F-15X dari AS dan Dassault Rafales dari Prancis antara tahun 2021 dan 2024, yang memicu keraguan tentang komitmen Indonesia terhadap proyek tersebut. Skema pembayaran imbal dagang KF-21 Boramae yang sengaja dilakukan Indonesia sendiri rupanya juga bisa menguntungkan Korea Selatan. Sebuah sumber mengatakan kepada Flight Global bahwa Jakarta memanfaatkan program KF-21 untuk mendapatkan pesanan tambahan untuk CN-235 buatan Indonesia. Kesepakatan pembayaran dalam bentuk barang disebut dapat membuat Korea Selatan mendapatkan tambahan transportasi taktis Airbus Defence and Space CN-235, yang dibangun oleh Aerospace Indonesia di bawah lisensi di Bandung. CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia merupakan pesawat yang bukan sembarangan alias dilengkapi dengan banyak kemampuan. Pesawat CN-235 disebut menggunakan sistem AIS atau Automatic Identification System. Kehadiran dari AIS ini akan membuat pesawat CN-235 untuk bisa memindai objek di luar sana. Selain itu CN-235 juga dikatakan menggunakan teknologi forward-looking infrared.
Dengan ini, jelas jika kemampuan yang dimiliki oleh pesawat CN-235 memang bukan sembarangan, sehingga tak mengherankan jika banyak negara yang tertarik dengan pesawat CN-235 buatan PT DI.